Starto atau dulu lebih dikenal sebagai Janis telah eksis selama beberapa dekade dan memiliki pengaruh dalam pop kultur peridolan di Jepang. Sebagai idol, tentu mereka tampil di berbagai bentuk media, seperti di TV, internet, radio, majalah, dan lain-lain. Tapi apa pernah mereka muncul di dalam game? Kerotan yang Kepon ini telah melakukan riset terkait kemunculan Jonis atau Starto dalam media game. Apa saja ya? Pertama, Hikaru Genji Roller Panic. Jadi, Hikaru Genji merupakan grup pertama dari Jonis yang memiliki konsep tampil dengan sepatu roda untuk performance. Sekaligus mungkin bisa jadi grup pertama yang punya game sendiri. Debut pada tahun 1987 dan menjadi grup yang populer pada masanya. Game Hikaru Genji Roll Panic ini dirilis oleh Pony Canyon di Jepang pada tanggal 20 Maret 1989 untuk konsol Famicom. Game ini bergenre adventure, di mana kita berperan sebagai seorang fans yang bertugas untuk mencari sepatu roda demi menyelamatkan Hikaru Genji yang akan mengadakan konser mereka di Big Ball. Ya, di Big Ball. Saat dirilis, berbeda dengan game Famicom lainnya, game ini dikemas layaknya seperti CD single pada umumnya gitu. Jadi dikemasnya menggunakan CD size case. Disertai dengan bonus berupa fortune telling card yang apabila dibalik ada foto member Hikaru Genji. Kasumi Murahoshi, member dari Hikaru Genji, dalam acara TV berjudul The Best Time dari TBS, mengatakan bahwa there is nothing inside, tidak ada apa-apa. Sedangkan member lainnya, Osawa Mikio, dalam bukunya berjudul Sakuya Mimei Osawagashi ni Mashita, koreksi kalau misalnya salah ya, mengatakan bahwa game ini tidak terjual dengan baik. Kedua, Project Physics. Project Physics dirilis oleh General Entertainment di Jepang pada tahun 26 Februari 1998 untuk konsol PS1 dengan genre minigames, RPG, dan simulation. Dalam game ini, player berperan sebagai manajer yang akan mengurus physics selama 1 tahun. Setiap minggu, player dapat menentukan jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh physics, entah itu latihan nyanyi dan nari, jalan-jalan, istirahat, dan lain-lain. Ya, gameplaynya mirip Princess Maker lah ya. Di sini, player juga akan mendapatkan berbagai event serta berbagai minigames yang dapat dimainkan. Dengan game ini, player bisa halu dekat dengan member physics, walau hanya sebatas jadi manajer saja. Jadi, game ini nggak ada unsur romance-nya sama sekali. Jadi murni hubungan idol dengan manajer gitu. Jadi kalau dekat sama membernya ya sekadar jadi manajer. Game ini sendiri awalnya direncanakan oleh salah satu member physics, Yoshihiko Inohara. Meskipun yang aku baca sendiri di Wikipedia Jepang itu katanya hanya terlibat dalam rapat sekali saja selama 30 menit. Aku udah coba mencari artikel yang bahas lebih soal produksi gamenya ini, dan ya hasilnya nihil. Yang dicantumkan di Wikipedia itu nggak bisa diakses gitu. Ketiga, Glass Rose atau Garasu Nobara. Glass Rose merupakan game bergenre point and click adventure dan psychological horror yang didevelop oleh King dan Capcom Production Studio 3 serta dirilis oleh Capcom di Jepang pada tanggal 6 November 2004 dan di Eropa pada tanggal 26 Maret 2004. Berbeda dengan game-game sebelumnya yang menggunakan talent Janis sebagai karakter game itu sendiri, game ini menjadikan salah satu member Tokyo, Masahiro Matsuoka, sebagai inspirasi visual karakternya, sekaligus terlibat langsung dalam motion capture dan voice acting sebagai tokoh utama yang bernama Takashi Kagetani. Perasa deja vu? Nah, game ini menceritakan tentang penelusuran di sebuah mansion lama yang terbengkalai di Jepang. Bersama temannya Emi,
Takeshi diganggu oleh semacam makhluk halus yang membuat mereka mengalami time slip ke masa lalu, yaitu 1929. Untuk bisa kembali ke tahun mereka semula, yaitu 2003, mereka harus menjelajahi dan berinteraksi dengan penghuni dari mansion tersebut, yaitu keluarga Yoshinodo. Plot story-nya menarik dan secara visual game ini terlihat appealing, tetapi dari review game secara general, game ini bisa dibilang 50-50. Karena gameplaynya yang bikin frustasi. Game ini sendiri termasuk underrated, tapi patut untuk dicoba lah ya. Keempat, Rabusen Physics to Himitsu no Koi. Jika di game fisik sebelumnya, player tidak dapat halu menjalin hubungan romance dengan member fisik karena mereka seorang idol, maka tidak dengan game ini, di mana halu kalian bisa makin menjadi. Rabusen Physics to Himitsu no Koi atau yang disingkat dengan Rabusen ini dirilis oleh GREE untuk Android pada tanggal 21 November 2013 dan sudah ditutup servernya pada tahun 2016. Jika sebelumnya player dapat menjadi manajer dari Physics, di game ini player berperan sebagai pekerja kantoran biasa yang bekerja di sebuah agensi pemasaran. Ceritanya, suatu hari, player terburu-buru menuju kantor karena kereta yang biasa dinaikinya mengalami keterlambatan di hari di mana presentasi proyek baru akan dilakukan. Sesampai di kantor tuh, player masuk lewat pintu belakang dan player bertemu dengan member Physics di sana. Kelima, News ni Koishite. Suatu pagi yang cerah, hal pertama yang aku lakukan adalah mengecek HP. Tiba-tiba, aku melihat ada notifikasi telepon dari nomor yang tidak kukenal. Aku tanpa mikir panjang, langsung menghapus notifikasi itu, karena aku pikir itu hanya spam biasa aja. Dan kembali tidur. Tamat. Apa jadinya kalau itu ada nomor salah sambung dan pemilik nomor tersebut adalah Oshi kita sendiri? News ni Koishite dirilis pada tanggal 12 April 2018 oleh GREE, developer yang sama dengan game Rabusen sebelumnya. Game ini dirilis di iOS dan Android, dan servernya telah ditutup pada tanggal 26 Maret 2020. Game ini memiliki fitur yang bikin halu pakai banget. Jadi, yaitu pertama tentu ada story-nya yang bisa dimainkan. Yang kedua adalah fitur telepon atau chat. Dan yang terakhir alarm, di mana kalian bisa dibangunin dengan suara manis yang manis banget dari Oshi kalian gitu. Keenam, Judgment Series. Game ini bisa dibilang yang paling populer di antara game-game yang disebutkan sebelum-sebelumnya. Kenapa demikian? Karena game ini sendiri merupakan spin-off dari Yakuza series. Nah, dari cover game ini sendiri kita pasti tahu siapa ya dia. Kita bisa melihat karakter ini itu mirip dengan Kimura Takuya, mantan member SMAP yang legend itu. Judgment sendiri dirilis oleh Sega di Jepang pada tanggal 13 Desember 2018 untuk platform PS4 yang kemudian menyusul di platform lain seperti PS5, Stadia, Xbox Series XS, dan Windows. Ada versi globalnya juga lah ya. Versi sequelnya Last Judgment dirilis pada tanggal 24 September 2021 dan dapat dimainkan di platform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Amazon Luna, dan Windows. Game ini sendiri bergenre action adventure dengan map open world, like-nya game Yakuza lainnya. Dimana di sini kita berperan sebagai Takayuki Yagami, yaitu mantan pembela pengacara yang kemudian menjadi detektif swasta untuk memecahkan misteri pembunuhan berantai yang suka mencukil mata korbannya. Oke, itu aja. Sekian dari kontenku hari ini. Semoga kalian suka dan enjoy. Jangan lupa subscribe juga ya. Jaya!